Bagaimana kalau ilmu yang kita dapatkan ini ternyata melenceng dari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Ingat pendengar rahimakumullah, ilmu yang kita miliki adalah amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pendengar rahimakumullah, ilmu ini bisa menjadikan sabilillah juga sabili syaitan. Masa begini, Bapak ini seorang mubalik, katakanlah, mohon maaf, mubalik kan punya ilmu. Ada dua ini. Ada seorang mubalik yang tujuannya adalah sabili syaitan, dan ada sabilillah. Mubalik yang betul-betul ke jalan Allah, sabilillah, itulah mereka yang diberikan oleh Allah ilmu dan menjaga amanah ilmu itu, sehingga nasrul ilmunya luar biasa. Ada seorang, mohon maaf ya, tidak semua dai kata saya kelas, ini salah satu oknum lah. Ada seorang dai yang menarget dengan tidak wajar. Katakanlah, kalau saya tidak dikasih imbalan segini saya tidak mau datang, saya akan batalkan. Ini diantaranya sudah sabil syaitan. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya, orang yang bertujuan punya ilmu akan tetapi untuk liukabir ulama, dia sombong dengan ulama dan dia membodohi masyarakatnya, maka dia akan masuk neraka, diserang Allah Subhanahu wa taala, masuk neraka Allah. Jadi ini luar biasa ini. Jadi kita punya ilmu tidak enak-enakan, kata orang Jawa, harus amanah betul biar ilmu yang kita peroleh ini manfaat, begitu. Intinya dari pertemuan kita kali ini adalah orang yang bahagia, kata Rasulullah, adalah orang yang punya ilmu. Karena dengan ilmu orang bisa membedakan antara hak mana yang batil. Di dalam makalah yang berikutnya tadi disinggung oleh seorang ulama, "Man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi." Orang yang kepingin sukses di akhirat, kepingin surganya Allah Subhanahu wa taala, itu harus memakai ilmu Subhanahu wa taala. Jadi sangat-sangat kasihan sekali kalau seorang ibadah itu tanpa menggunakan ilmu, nanti bisa-bisa ibadahnya tertolak dan ibadahnya sia-sia. Demikian pendengar rahimakumullah, semoga kita semua ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai ilmu yang banyak, ilmu yang manfaat. Ilmu sangat-sangat berguna sekali, bermanfaat sekali, apalagi masalah ilmu agama. Ini pengalaman saya ketika di Makkahul Mukarramah. Sebenarnya orang umrah itu kan harus ada ilmunya. Kita tawaf 7 kali itu harus dimaknai, direnungi, bahwa dulu Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Hajar Aswad berputar 7 kali, itu ada makna. Dan sa'i juga begitu 7 kali, itu ada makna di dalamnya. Siti Hajar yang pada waktu itu ditinggal oleh suaminya Nabi Ibrahim karena putranya Nabi Ismail alaihissalam kehausan, beliau mencari dari Safa Marwah. Ini kalau orang-orang ibadah haji, saudara-saudara kita yang umroh, ini harus sangat khusyuk dan khudur. Bagaimana dulu Sayyidah Hajar ini mencari yang namanya air yang sekarang disebut air Zam-Zam. Jadi pendengar yang di studio, ini harus ada ilmu. Karena mohon maaf ngapunten, saya ketika waktu di sana itu ada yang guyonan. Bahkan mohon maaf pendengar aku, ada yang jogging. Yang mengatakan, kok jogging ya kayak gini. Nah ini kan sangat riskan sekali gitu loh. Benar-benar rahimakumullah, kita itu yang kita takutkan ketika amal kita nanti di akhirat yang kita bangga-banggakan. Barangkali pendengar rahimakumullah ada yang sudah haji, ada umroh. Barangkali pendengar rahimakumullah ada yang sudah sedekah, akan tetapi di sana ditolak oleh Allah karena niatnya salah, karena ibadahnya salah. Maka sekali lagi pendengar rahimakumullah, ayo kita bareng-bareng bertolabul ilmi, lebih giat lagi agar ibadah kita ini ada ilmunya, sehingga ibadah kita tidak sia-sia, sehingga ibadah yang kita lakukan ini bermanfaat, kita mendapatkan nikmat Allah, mendapatkan nikmat akhirat, yaitu bertemu dengan Allah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.